Dari program-program dari PAC Margoyoso yang kabarnya saat ini memang lagi on fire-nya dengan. Nah, ini salah satunya adalah ada yang namanya sajadah. Benar ya, Gus? Betul sajadah. Mungkin bisa disampaikan Bu, ya, mengenai sajadah ini apa sih, Gus? Oke. Bahkan ada yang mencibir gini dari teman sendiri itu malah. Dari teman sendiri. Uang kayak gak duwe harga diri. Nah, itu ada itu dari teman sendiri itu. Benar real itu. Jadi tidak semua dari teman-teman kita di Ansor Banser itu yang mau kita ajak gabung. Karena ini benar-benar apa ya? Benar-benar saya bilang ini panggilan hati. Kita itu pernah ini cerita, Mas. Ada acara di IPMAFA itu ya. Di IPMAFA kalau nggak salah itu acara festival drum band. Itu kan dihadiri orang banyak. Ya. Itu bayangkan kita bawa tosa, kita kita itu ngarungi itu masuk ke karung bekas minuman itu ada orang banyak, kita nggak masalah, ini nggak jadi masalah. Ini kalau ada yang bicara ya muruahnya nggak dijaga atau apa yang dijaga, kita ngesampingkan itulah. Artinya apa? Artinya kita hanya ingin ini bukan hal yang tabu atau hal yang remeh atau hal yang hina bahkan ya, tapi kalau ini kita niatkan hasil dari yang kita kita kumpulkan kemudian kita uangkan itu nanti bisa untuk kita beasiswa yatim Banser, yatim Ansor, untuk beasiswa TPQ-nya, beasiswa sekolahnya, atau kita sekedar bisa membantu sembako untuk guru-guru ngaji itu. Ini kan hal yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Anda berada untuk seluruh sahabat-sahabat Ansor. Terima kasih sudah tetap stay tune terus di channelnya WAJ Project. Oke. Pada kesempatan kali ini ya, saya kembali lagi. Perkenalkan, nama saya Marco. Di sini status saya masih magang ya, masih training ini. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk menjadi podcaster ini ceritanya. Oke, di episode WAJ kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, sangat inspiratif, dan juga insya Allah apa yang beliau sampaikan nantinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita sambut. Ini dia ada Gus Muafiq. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Jadi sekedar informasi untuk sahabat-sahabat semua, mungkin sahabat-sahabat juga sudah tidak asing dengan beliau. Beliau ini merupakan ketua PAC GP Ansor untuk PAC Margoyoso. Benar gak, Gus? Betul ya. Kalau boleh tahu sudah periode berapa ya? Maksudnya sudah dari masa khidmat tahun berapa? Di masa khidmat 2024-2026. Jadi ini sudah tahun pertama ini. Alhamdulillah. Tahun pertama. Jadi ini baru sudah setengah periodenya. Setengah periode, betul. Dan kita nantinya akan mengulik-ngulik nih tentang detailnya dari program-program dari PAC Margoyoso yang kabarnya saat ini memang lagi on fire-nya dengan program-program yang sangat luar biasa. Nah, ini salah satunya adalah ada yang namanya sajadah. Benar ya, Gus? Betul sajadah. Mungkin bisa disampaikan, bisa dipublikasikan untuk sahabat-sahabat Ansor semuanya, ya, mengenai sajadah ini apa sih, Gus? Oke. Selamat malam semuanya sahabat-sahabat. Saya sapa dulu ya, Mas ya. Oke. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam khidmah di organisasi tercinta ini, yaitu Ansor dan Banser. Jadi alhamdulillah suatu kehormatan tentunya ini ya, kita diundang malam-malam untuk bersama Jagong bareng. Siap. Ya, terkait
seputar program-program apa yang kita lakukan untuk Ansor di daerah kita masing-masing. Nah, kali ini akan saya paparkan termasuk beberapa program, salah satunya adalah program Sajadah tadi yang ditanyakan. Betul sekali. Jadi program Sajadah ini latar belakangnya itu adalah sebuah gagasan yang kita yang kita obrolkan, kita bincang-bincang sama dengan pengurus-pengurus dan teman-teman itu di Ansor Banser Margoyoso. Kira-kira kita itu bikin program apa ya yang sekiranya memang itu belum dilakukan di daerah kita. Betul sekali. Dan sisi yang belum tersentuhnya itu di bagian apa? Nah, itu yang jelas program yang akan kita inisiasi memiliki manfaat untuk masyarakat, terutama untuk kader-kader kita, terutama itu. Nah, kemudian kita pernah kita pernah melihat postingan-postingan di Facebook. Jadi Sajadah ini bukan ide yang original sebetulnya. Jadi kita mengcopy dari program yang sudah dijalankan oleh sahabat-sahabat Ansor Ranting di daerah Jember. Dan itu sudah pernah diposting berulang kali oleh Gus Rizal Mumazik. Jadi kalau sahabat-sahabat semua mungkin sudah ada yang berteman atau sudah memfollow akunnya Gus Rizal, pasti tahulah untuk pergerakan Sajadah ini. Ya, saya kira keoriginalan ini tidak menjadi masalah ya. Yang penting adalah asas manfaat. Ya, jadi tidak apa-apa. Jadi kita mengcopy perkara yang baik untuk kita kemudian sesuaikan, kita modifikasi sesuai dengan kearifan lokal yang ada di daerah kita. Kira-kira nanti setupnya seperti apa dan sebagainya itu kan tentu tidak bisa kita copy mentah-mentah kemudian kita pas di daerah kita. Nah, kemudian ada hal yang menarik sebetulnya dengan nama Sajadah itu sendiri. Dan ini belum pernah dikupas oleh beliau Gus Rizal ya kalau di akunnya. Tapi saya mengilhami ini ya atau menginterpretasikan dari Sajadah selain dari kepanjangan atau namanya itu sendiri adalah merupakan akronim dari sampah jadi sedekah ya. Sampah jadi sedekah. Jadi disingkat menjadi Sajadah. Jadi selain dari nama itu juga memiliki filosofi yang luar biasa sebetulnya. Kalau kita tahu Sajadah itu apa? Sajadah itu adalah alat untuk kita sholat ya. Kita sholat di mana kita meletakkan anggota tubuh kita yang mulia, yaitu untuk membumi dan kita bersujud kepada Allah. Ini adalah Sajadah. Di mana harapannya adalah program Sajadah ini memang betul-betul menjadi sajadah kita untuk khidmah di Ansor Banser ini sebisa mungkin mencari ridhonya Allah melalui sajadah ini. Jadi nantinya apa yang kita cita-citakan dan kita niatkan ini betul-betul bisa diterima oleh Allah, mendapatkan ridhonya Allah, dan tentunya hasil dari program sajadah ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi seperti itu latar belakang Sajadah. Kemudian kita membentuk tim bagaimana Sajadah ini biar terrealisasi dengan baik. Kira-kira seperti itulah. Mungkin dari Sajadah itu sendiri kalau kita baca dari akronimnya sampah menjadi sedekah. Nah, untuk sistem berjalannya itu seperti apa, Gus? Kira-kira apakah masyarakat mengumpulkan sampah-sampah mungkin nanti dijual ke tim Sajadah ini atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, oke. Jadi gini. Jadi untuk praktek di lapangannya itu ya Sajadah itu kita membuat, tadi kan saya sudah menyitir ya, kita membuat tim. Jadi di situ ada tim pick up ya, ada tim pick up, ada tim hubungan masyarakat, dan juga ada tim sortir. Jadi gini, dari hulunya ya, dari hulu. Jadi kita mensosialisasikan dulu,
kita sosialisasikan dulu program sajadah ini apa, terus kemudian peruntukannya untuk siapa, terus nanti apa namanya manfaatnya untuk siapa saja. Dan itu juga yang pertama adalah langkahnya kita sosialisasikan kepada yang kita anggap bisa kita jadikan donatur. Ya, kita jadikan donatur. Dan untuk mempermudah agar ini untuk mempermudah diterimanya, kita kita ke keluarga dulu. Keluarga kita yaitu terutama adalah di lingkungan NU ya, kita di Nahdliyin, karena bagaimanapun kita program ini kan diinisiasi oleh Ansor ya, diinisiasi Ansor. Sudah barang tentu apa yang diinisiasi Ansor Banser akan mudah diterima oleh kalangan Nahdliyin, terutama di keluarga kita sendiri-sendiri. Nah, itu kemudian setelah siap kemudian kita fasilitasi sak ya, kita fasilitasi sak atau karung ya, karung. Kemudian di rumah-rumah itu kita kasih 1 atau 2 karung. Jadi apa saja kira-kira yang bisa disedekahkan ya, itu kan termasuk harus diperhatikan ya. Jadi kita bukan mengelola sampah secara keseluruhan, bukan. Tapi sampah yang memiliki value ya, sampah yang memiliki value yang bisa daur ulang atau yang layak jual. Seperti itu, yang memiliki nilai jual. Nah, itu kan sering diabaikan ya. Apalagi kita sendiri lihat marak kan sekarang minuman serba 3.000 itu kan, itu memakai cup, bahkan sampai seluruh wadah yang ada untuk kebutuhan kita itu sudah didominasi oleh plastik. Dan bahkan plastik itu dibiarkan berserakan itu saja, dan menjadi masalah. Nah, itu kalau kita memberikan pemahaman, artinya ada kesadaran di situ untuk nantinya daripada ini saya buang berserakan nggak berguna, ini bisa saya sedekahkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti barang-barang seperti atom atau plastik itu bekas makanan, bekas minuman, terus barang-barang elektronik, TV rusak atau panci-panci yang sudah nggak dipakai dan sebagainya, itu nanti bisa ditampung di sak atau di wadah yang sudah kita sediakan tersebut. Nah, setelah itu nanti terkumpul, kita buatkan jadwal kapan kita pick up-nya atau penjemputan tersebut, penjemputan kolektif. Jadi kita jadwalkan penjemputan kolektif itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali awalnya itu baru ada sekitar 10 donatur. Jadi masih sedikit ya, masih minim karena program baru kan, masih belum bisa diterima atau masih banyak yang tahu. Jadi kita jadwalkan 1 bulan sekali setiap di minggu terakhir. Ya, minggu akhir setiap bulan itu kita muter bersama teman-teman yang memang memiliki komitmen bersama, bahwasanya program ini program baik dan memang harus dijalankan dan bisa kita syiarkan untuk kemaslahatan seperti itu. Dan setelah kita ambil dari rumah-rumah para donatur itu, kemudian kita langsung jual. Jadi awal-awalnya seperti itu, langsung kita jual. Jadi oleh tengkulak itu tadi ya, karena barang yang kita jual itu tidak kita sortir, ya langsung ditimbang begitu saja. Jadi timbang begitu saja. Jadi mungkin nilainya itu masih belum seberapa karena kan masih campur itu, masih campur. Jadi walaupun banyak, tapi nilai yang kita dapatkan juga belum bisa maksimal. Terus seiring dengan berjalannya waktu, kita evaluasi, ternyata ini kok harus gini ya. Kalau kita jual campur itu, taruhlah misalkan per kilo dari plastik ya, dari plastik itu kan seharga per kilonya itu 2.000. Itu kalau campur artinya kita campur timbang saja gitu main. Nah, kalau itu kita bisa sortir, itu nilainya bisa 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat. Ini kalau kita sortir ternyata nilainya bisa naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jadi kalau dari 2.000 bisa sampai 4.000 atau 6.000. Ini kan luar biasa. Jadi ada teman-teman, terus kemudian kalau kita
sortir berarti kita butuh tempat dong, nah, kayak gitu. Terus akhirnya ada salah satu teman yang punya lahan kosong, terus kemudian kita jadikan markas untuk sortir. Dan terbukti memang di selama program itu kita launching sampai sekarang itu kan sudah 4 kali kita jual ya, 4 kali kita jual. Dari donasi sampah-sampah dari para donatur tersebut itu sudah 4 kali kita jual ya, 4 kali kita jual. Dan yang penjualan terakhir setelah kita melalui sortir itu memang luar biasa hasilnya. Dan sampai sekarang kita itu sudah ada terkumpul dana sekitar terakhir itu ada sekitar 3,5 juta atau 4 juta itu dari donasi sampah. Bayangkan. Itu belum pernah digarap dan belum pernah tersentuh. Yang selama ini kan mungkin di Lazisnu kita sudah ada ya, di NU kan sudah ada Lazisnu. Di situ kan bergerak di bidang zakat infak sedekah berupa harta ya, berupa harta. Tapi kalau ini kan sampah yang mungkin tidak pernah tersentuh. Nah, ini menjadi garapan kami ya. Dan dari hasil penjualan itu dana sekitar yang kemarin itu kita ambil 2,5, kemudian kita jadikan kita wujudkan menjadi sembako. Kita wujudkan menjadi sembako 25 pak, dan kemarin kita sudah distribusikan kepada guru-guru ngaji. Ya, guru-guru ngaji yang ada di kampung-kampung itu yang kita nilai ini pantas menerima donasi tersebut dari hasil kita jualan sampah. Jadi alhamdulillah kita sudah laporkan penjualannya kepada para donatur, kita pengelolaannya transparan. Sampah yang terkumpul dari panjenengan itu sekian, dapat uang sekian, terus ini kita belanjakan sembako, kita salurkan ke guru ngaji, dan kita publikasikan kepada para donatur-donatur itu. Alhamdulillah para donatur itu menjadi merasa senang. Lebih semangat ya? Iya, lebih semangat, dan tentunya kita juga jauh lebih semangat seperti itu ya. Ya, mungkin ini adalah program yang sangat inspiratif sahabat-sahabat semua. Mungkin bisa diadopsi nggih Gus untuk seluruh PAC atau ranting, atau mungkin Lazisnu sendiri pun bisa untuk berkolaborasi lah ya, dengan cara yang sangat sederhana mengumpulkan sampah. Bisa untuk jadi sedekah, dan tentunya juga bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat. Betul. Untuk respon masyarakat sendiri untuk saat ini, khususnya di Kecamatan Margoyoso itu sendiri gimana Gus? Kira-kira Gus? Ini kalau respon ya. Kalau respon tentunya juga pasti ada plus dan minus ya. Itu jelas. Tidak bisa bagian yang tidak bisa terpisahkan. Walaupun kita mengerjakan sesuatu yang baik pun, itu jangan kita harap orang semua suka ya, orang semua suka. Pasti ada saja. Pasti. Bahkan ada yang mencibir gini dari teman sendiri itu malah. Dari teman sendiri. Uang kayak gak duwe harga diri. Nah, itu ada itu dari teman sendiri itu. Benar real itu. Jadi tidak semua dari teman-teman kita di Ansor Banser itu yang mau kita ajak gabung. Karena ini benar-benar saya bilang ini panggilan hati. Bayangkan coba. Dan yang tim yang tergabung di Sajadah saat ini itu luar biasa. Saya mengapresiasi teman-teman itu yang latar belakangnya memang ada yang punya usaha toko kelontong yang besar, ada yang pengusaha smartphone dan sebagainya. Itu dari latar belakang yang, dan dia rela bawa sak otong-otong sampah itu. Luar biasa. Ini tidak semua orang yang bilang. Jadi kita itu pernah, ini cerita Mas. Ada acara di IPMAFA itu ya. Di IPMAFA kalau nggak salah itu acara festival drum band. Itu kan dihadiri orang banyak. Ya. Itu bayangkan kita bawa tosa, kita kita itu ngarungi itu masuk ke karung bekas minuman itu. Itu ada orang banyak. Kita nggak masalah, ini nggak jadi masalah. Ini kalau ada yang bicara ya muruahnya nggak dijaga atau yang dijaga, kita ngesampingkan itulah. Artinya apa? Artinya kita hanya ingin ini bukan hal yang tabu atau hal yang remeh atau hal yang hina bahkan ya. Tapi kalau ini kita niatkan hasil dari yang kita kita kumpulkan kemudian kita uangkan itu nanti bisa untuk kita beasiswa yatim Banser, yatim Ansor, untuk
beasiswa TPQ-nya, beasiswa sekolahnya, atau kita sekedar bisa membantu sembako untuk guru-guru ngaji itu. Ini kan hal yang mulia. Kenapa kita mesti malu? Iya, itu harus seperti itu ya. Ya tanggapan. Kalau menurut saya ini memang program yang sebenarnya sederhana untuk cara kerjanya, dan cuman ya itu tadi memang mungkin butuh mental itu ya. Mental yang berani ya. Iya, memang butuh mental. Betul sekali. Ya itu memang butuh mental itu untuk apalagi juga untuk kader-kader yang mungkin masih gengsi atau ada yang lainnya kayak gitu ya. Padahal manfaatnya luar biasa. Nah, untuk saat ini sendiri hasil-hasil dari itu tadi, apakah nantinya akan ada progres yang ingin dicapai Gus untuk program ini selanjutnya? Kira-kira apa? Ya jadi gini ya, karena memang kita itu di Hikmah di Ansor Banser ini kalau di kepengurusan itu kan berbatas waktu ya, kita ada periodenya. Jadi kita berganti periode pun, berganti pemimpin itu kan belum tentu nanti programnya akan sama, idenya akan sama dan sebagainya, itu kan juga pengaruh. Jadi program kita target kita tidak muluk-muluk sih sebetulnya. Ya jadi bagaimana program Sajadah ini memang betul-betul bisa kita maksimalkan atau bisa menjadi satu insight baru bagaimana kita memaksimalkan hal-hal baik yang selama ini belum pernah kita perhatikan. Jadi itu sebetulnya. Jadi ada 3 sasaran sebetulnya, dari dana yang terkumpul melalui pengelolaan sampah ini. Yang pertama adalah Bisarah Guru Ngaji tadi. Ya, yang pertama Bisarah Guru Ngaji, yang kedua adalah Buser. Buser itu bantu urusan banser. Urusan banser itu bisa untuk subsidi pembelian seragam atau pembuatan seragam anggota tentunya dan lain sebagainya, yang urusan banser, atau mungkin ada banser yang aktif itu nanti bisa untuk servis, kasih servis sepeda motornya dan sebagainya, itu nanti ada seperti itu. Dan yang yang ketiga adalah sistem Trabas. Sistem Trabas itu adalah beasiswa putra yatim Banser. Luar biasa. Itu sistem Trabas disingkat seperti itu. Ya. Itu ada 3 fokus kita untuk alokasi dari dana Sajadah yang kita kumpulkan. Seperti itu, Mas. Kalau untuk pengembangan di program ini sendiri, Gus, mungkin ke depan mau menjadi lebih ke jadi kayak pengepul kayak gitu atau gimana mungkin? Kalau dari teman-teman memang ada dorongan dorongan untuk bisa tumbuh berkembang ya, Kita tidak hanya mengumpulkan terus kemudian menyortir dan menjual, tapi ada proses terusannya yaitu pengelolaan. Mungkin bisa jadi nanti kita bisa berkolaborasi dengan yayasan-yayasan atau dengan badan-badan usaha mungkin untuk bisa mengoptimalkan program ini. Mungkin bisa kita pengadaan mesin cacah atau bisa pengadaan mesin pengelolaan sampah yang modern itu. Jadi dari bekas-bekas botol itu barang-barang bekas atau sampah-sampah tersebut itu bisa kita optimalkan sehingga memiliki value yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Luar biasa. Ya, semoga kita doa sama-sama program ini tentunya bisa terus berlanjut. Amin. Luar biasa, ini sangat inspiratif sahabat-sahabat ya. Bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk PAC, ranting-ranting semuanya ya. Bisa diadopsi tentunya. Dan jangan lupa untuk inovasi kreativitasnya untuk selalu berkembang tentunya. Siap. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast kali ini, luar biasa, sangat berdaging sekali dan sangat inspiratif. Semoga kita masih bisa berlanjut lagi dengan obrolan-obrolan yang pastinya akan tetap bermanfaat. Dari saya pribadi selaku podcaster pada kesempatan kali ini, ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.